Pemirsa mata ketiga, arkeolog menemukan makam berisi 4 jasad dengan kepala terpotong. Diyakini jasad itu adalah Dracula abad ke-16. Jasad-jasad yang tergali di tanah konstruksi di sekitar wilayah Gliwice itu dapat ditelusuri kembali pada sekitar abad ke-16. Kepala dan anggota badannya terpisah saat ditemukan dan ditempatkan di antara kedua kaki. Sementara itu, di sisi kerangka tidak ditemukan adanya perhiasan atau barang berharga lainnya, namun dapat memberi petunjuk bagi arkeolog untuk mengidentifikasi masanya. Pada abad pertengahan, cara pemenggalan kepala seperti itu dianggap sebagai pengeksekusian terhadap Dracula, sekaligus cara untuk memastikan kematiannya. Siapapun yang didakwa sebagai Dracula pasti akan mengalami nasib tragis pemancungan. Ada kalanya orang-orang akan menggantung Dracula di atas tiang eksekusi sampai leher dan tubuhnya putus dengan sindrinya, kemudian dikubur dengan meletakkan kepalanya di antara kedua kaki dengan maksud agar mereka, Dracula, tidak bisa bangkit lagi. Tidak seperti yang digambarkan dalam cerita novel, definisi tentang Dracula pada abad pertengahan jauh lebih luas. Meskipun berpegangan pada tradisi menyembah berhala atau mereka yang menaruh darah di makam mendiang keluarga, besar kemungkinan akan dituduh sebagai tahayul yang mempercayai keberadaan Dracula dan karenanya akan segera dieksekusi. Sebelumnya, para peneliti juga pernah menemukan jasad yang mirip dengan Dracula. Pada era tahun 90-an, arkeolog Kanada menemukan seonggok kerangka laki-laki di sebuah pemakaman di Yunani. Leher, panggul, dan pergelangan kakinya dipaku dengan paku sepanjang 8 inci dan ditemukan dalam peti mati yang berat. Jelas sekali ada yang tidak ingin melihatnya melarikan diri dari liang lahat. Menurut sebagian besar arkeolog sekarang, bahwa asal-muasal tahayul tentang Dracula ini disebabkan kesalahpahaman orang-orang dahulu terhadap penyakit sejenis tuberkulosis dan kurangnya pemahaman terhadap proses autopsi atau bedah mayat. Mungkin saat menggali mayat, cairan hitam yang disebabkan pembusukan pada saluran usus disalah tafsirkan mereka sebagai darah segar, sehingga tersebarlah mitos tentang Dracula. Dokumen yang mencatat tentang vampir, benarkah vampir itu eksis? Berbicara tentang vampir, kesan pertama orang-orang adalah sosok bangsawan dalam kegelapan dan yang beredar di Alkitab tentang hukuman Tuhan atas pembunuhan Habel oleh Kain saudaranya. Di dalam kitab Yesaya pasal 34 ayat 14 yang dalam terjemahan menjadi hantu malam, orang Yahudi kecuali dari kalangan Saduki percaya adanya hantu, namun hantu yang dimaksud bukanlah arwah orang mati, melainkan setan dalam wujud seperti manusia. Orang Yahudi menurut Talmud Babilonia Megillah dilarang menyapa temannya di malam hari karena khawatir kalau mereka menyapa Lilith ini. Lilith dalam beberapa legenda Timur Tengah selalu digambarkan sebagai hantu wanita yang gemar menghisap darah bayi. Ia seringkali digambarkan sebagai sosok berwajah pucat, mempunyai gigi taring panjang dan menghisap darah manusia. Tak jarang pula vampir menjadi karakter dalam film horor, baik di dunia barat maupun timur. Lantas apakah vampir itu ada? Apakah vampir ada di dunia nyata? Terkait pertanyaan ini, mata ketiga hanya dapat memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Mereka ada, tapi juga bagian dari fantasi manusia. Mengapa? Mata ketiga akan memaparkannya berikut ini. Konsep vampir sudah ada sejak masa peradaban kuno. Istilah vampir pertama kali muncul dalam mitologi Yunani kuno untuk menggambarkan sesosok makhluk penghisap darah manusia. Konsep vampir era modern yang kini kita kenal sebagai salah satu hantu dengan taring, kuku panjang dan menghisap darah ternyata sudah ada sejak masa kuno. Menurut laman Ancient Origins, bangsa Sumeria kuno yang hidup sekitar 4500 sampai 2000 sebelum Masehi sudah mempercayai adanya vampir. Mereka menyebutnya dengan Ekimu atau Edimu, yaitu arwah orang meninggal yang terkena kutukan sehingga tidak bisa istirahat dalam kubur dengan tenang.
Akibatnya arwah tersebut dipercaya sering menghisap darah orang yang masih hidup. Bahkan Ekimu bisa menembus pintu untuk mencari mangsa. Hal itu sejalan dengan apa yang dipercayai oleh masyarakat Tiongkok kuno. Mereka menyebutnya dengan Jiangse, yaitu arwah orang meninggal yang tidak dikubur dengan baik sehingga dendam pada keluarganya yang masih hidup. Banyak versi vampir di seluruh dunia. Vampir sering dikategorikan sebagai hantu atau makhluk supranatural, bahkan mereka tidak bisa melihat dirinya sendiri di depan cermin. Pastinya mereka digambarkan sebagai pengisap darah manusia sebagai makanan atau bahkan sumber kekuatan. Ternyata ada banyak versi atau jenis vampir di beberapa negara. Vampir di Rumania misalnya, justru tidak digambarkan sebagai sosok yang sadis sebagaimana yang kita ketahui. Masyarakat Rumania percaya bahwa vampir merupakan representasi Pangeran Vlad Tepes. Ia adalah pahlawan penting yang telah melindungi negerinya dari ekspansi Kekaisaran Ottoman. Lain halnya di Slavia, masyarakat percaya bahwa vampir adalah mayat manusia yang bangkit dari kubur, kemudian membahayakan manusia yang masih hidup. Lebih jauh lagi, menurut Matthew Beresford dalam bukunya From Demons to Dracula, The Creation of Modern Vampire Myth, mengatakan bahwa vampir bagi masyarakat Mesir kuno adalah iblis yang dipanggil dari dunia lain ke dunia manusia. Di Tiongkok seringkali disebut sebagai Jiangse, yaitu roh jahat yang menghisap kekuatan manusia. Kepercayaan adanya vampir muncul karena kurangnya pemahaman tentang penyakit menular. Sekitar 1787 hingga 1800 Masehi, pemerintah setempat di New England mencatat angka kematian penduduknya yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya yaitu TBC atau tuberkulosis yang mengenai 2% penduduk setempat. Namun mereka tidak begitu memahami tentang ilmu medis, khususnya penyakit TBC. Pasalnya mereka meninggal dalam kondisi mengerikan, seperti halnya batuk darah, berat badan yang menurun drastis, kulit pucat dan lain sebagainya. Mereka percaya bahwa hal itu disebabkan ada sesuatu yang menggerogoti manusia, bukan penyakit melainkan makhluk tertentu yaitu vampir. Hal itu diperparah dengan adanya kejadian kematian satu keluarga di Pulau Rod, yaitu Mercy Brown. Mereka meninggal secara berturut-turut karena penyakit misterius. Tak lama kemudian, saudara laki-laki Olive dan Lena, Edwin Brown, menyusul sakit dan akhirnya meninggal pula. Dokter pun sudah mengetahui penyebab kematian mereka secara ilmiah, yaitu penyakit menular. Namun tidak dengan masyarakat desa yang justru menganggapnya diserang oleh vampir. Akhirnya keluarga yang tersisa, George Brown, mengizinkan masyarakat desa menggali kuburan anak-anak dan istrinya untuk dilakukan pencegahan. Muncul ritual anti-vampir. Ketakutan akan bahaya vampir menyebabkan adanya ritual anti-vampir di kalangan masyarakat Eropa. Pada abad ke-19 di New England, kebanyakan dari mereka mengadakan ritual khusus yang mengerikan untuk menghentikan bahaya vampir. Mereka mengambil darah hingga mengambil organ vital orang yang sudah meninggal. Kemudian mereka membakarnya dan menjadikan abunya sebagai minuman bagi keluarga si mayat tersebut. Lain lagi di Jerman Utara sekitar abad ke-17. Dilansir dari laman National Geographic, untuk mencegah wabah vampir, pemuka agama Protestan menginstruksikan agar menggali mayat seseorang yang tiba-tiba meninggal. Sementara keluarga menjejalkan batu atau tanah pada mulut mayat tersebut. Pasalnya hal itu disebabkan pernah ada penemuan tengkorak manusia yang seolah memakan kain kafannya sendiri. Begitu pula dengan cara yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Eropa Timur. Mereka mengubur keluarga yang sudah meninggal karena wabah tertentu dengan memosisikan tubuh si mayat secara telungkup. Tujuannya mayat tersebut supaya tidak bisa keluar dari kubur, lalu membahayakan orang yang masih hidup. Penyakit-penyakit zaman dulu menciptakan asal-usul vampir. Penyakit-penyakit tersebut adalah sesuatu yang menakutkan sebelum zaman pengobatan ilmiah.
Wabah dan penyakit menular dapat muncul tanpa pertanda dan menyebabkan kematian serta kesengsaraan. Bukan hanya wabah penyakit saja, penyakit-penyakit lainnya yang mungkin ditularkan oleh binatang-binatang atau berada di gen yang sedang tidak aktif yang berada di tubuh manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang membutuhkan penjelasan ilmiah. Namun orang-orang justru beralih ke hal-hal supranatural. Beberapa dari penyakit ini membantu melahirkan salah satu mitos monster yang paling dikenal luas di peradaban manusia, yaitu vampir. Vampir, suatu sosok makhluk yang mati dan hidup kembali yang bangkit tiap malam dari makamnya untuk minum darah manusia, telah muncul sejak zaman Yunani kuno. Mitos vampir diyakini mulai memperoleh kepopuleran pada awal abad ke-18. Beberapa dari penyakit yang mewabah pada zaman dulu menciptakan salah satu mitos vampir. Dusun pelosok dan desa-desa pertanian di Transylvania, yang sekarang adalah bagian dari negara Rumania, adalah salah satu dari komunitas terpencil tersebut. Dan dari kawasan Eropa Timur seperti Transylvania, mitos vampir tersebar luas di dunia barat. Seorang penulis Inggris, Roger Lakers, yang menyunting buku seri catatan ulang Oxford World Classic untuk cerita Bram Stoker's Dracula, telah meriset kondisi-kondisi yang menyebarkan kepercayaan terhadap vampir, menunjukkan bahwa mitos tersebut mulai memperoleh kepopuleran pada awal abad ke-18. Kata vampir disebutkan pertama kali dalam bahasa Inggris adalah pada tahun 1730-an, dalam surat kabar yang membawa laporan-laporan dari pinggiran Eropa tentang mayat-mayat yang digali dan terlihat bengkak dan terdapat darah segar di sekitar mulutnya. Dalam surat kabar tersebut dilaporkan bahwa cerita-cerita ini datang dari rakyat jelata, tapi laporan tersebut membuatnya terdengar sangat masuk akal, ujar Lakers. Dusun pelosok di Transylvania, Rumania adalah salah satu dari komunitas terpencil yang terkena wabah penyakit. Ketika malapetaka wabah penyakit dan hewan-hewan ternak mati melanda daerah-daerah pelosok ini, banyak orang menyalahkan roh-roh halus yang memburu makhluk hidup. Seringkali tindakan pertama yang dilakukan adalah menggali mayat orang yang meninggal terakhir di desa tersebut, dan hal itu menyebabkan masalah lainnya. Ilmu medis sangat minim sehingga untuk memastikan seseorang telah meninggal sangat tidak mudah. Penyakit-penyakit seperti katalepsi, yang membuat orang dalam keadaan katatonik, suatu kondisi kejiwaan yang begitu dalam, sehingga detak jantung mereka susah untuk dideteksi. Artinya adalah beberapa orang telah dikubur hidup-hidup. Jika mereka bangun, beberapa merasa sangat ketakutan dan kelaparan sehingga mereka menggigit dirinya sendiri. Mungkin itu penjelasan ilmiahnya mengenai kondisi mayat-mayat tersebut yang ditemukan dengan darah segar. Kebanyakan orang di komunitas-komunitas ini memiliki binatang. Desa-desa itu sendiri biasanya dekat dengan hutan-hutan di mana ada banyak binatang lainnya. Sebelum vaksinasi ditemukan, rabies yang sekarang hampir tidak dikenal di Eropa merupakan penyakit umum. Begitu gejala-gejala yang terdiri dari rasa benci terhadap cahaya dan air menyerang, menggigit dan mengigau timbul, maka kematian sudah tak terelakkan lagi, tidak ada obatnya. Rabies jelas-jelas ada hubungannya dengan manusia serigala juga, kata Lakers. Orang-orang menjadi liar karena adanya kontak dengan hewan-hewan ini. Ada sebuah petuah rakyat dalam mitos manusia serigala, suatu peringatan bagi orang-orang untuk tidak berhubungan terlalu sering dengan alam. Terasingnya komunitas-komunitas ini sangat jauh dari gerbang peradaban kota Paris dan London, mungkin memberikan alasan-alasan yang lain tentang kondisi kesehatan. Dulu ada kekurangan variasi makanan di tempat-tempat ini, khususnya di daerah pegunungan, dan orang-orang umumnya menderita penyakit seperti gondok disebabkan karena kekurangan yodium, ujar Lakers. Kekurangan nutrisi tidak hanya membuat orang-orang lebih rentan terhadap penyakit, tapi dalam beberapa kasus mungkin telah memperparah efek pada beberapa kondisi yang tersembunyi di gen mereka, sambungnya. Dan cerita tentang vampir-vampir ini sampai kepada orang-orang abad ke-18 yang tinggal di London dan Paris,
Dengan membacanya di surat kabar seperti memberitahu sebuah kabar baik tentang seberapa beradab dan majunya mereka, dan mentertawakan orang-orang Katolik di desa yang percaya hal-hal gaib yang tinggal di pinggiran Eropa. Menariknya, rupanya ada banyak kultur di seluruh dunia di benua yang berbeda dan dalam waktu berbeda pula. Juga ada mitos makhluk penghisap darah. Pada dasarnya, mitos vampir datang bukan hanya dari penyakit saja, kata Lakers. Vampir selalu terlihat datang dari tempat lain di luar kenyamanan rumah kita. Apakah itu di sebuah pondok di pedalaman Transylvania, di rumah megah di Inggris, atau di kota kuno Athena? Mitos tersebut selalu datang dari tempat lain. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang biadab dari alam baka Yunani adalah kanibal dan penghisap darah, serta mampu melakukan ilmu hitam yang sebenarnya tidak ada. Di tempat-tempat lain, mitos vampir ada di suku-suku penyembah berhala, jelas Lakers. Bahkan di Amerika Selatan, kata Lakers, makhluk vampir yang dipercaya oleh suku Inka adalah dari dunia liar di luar kota-kota mereka. Vampir kelihatannya menjadi sebuah wahana bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang tidak mampu dipahami, tapi untuk semua hal yang dirasa aneh, tempat-tempat yang belum dipetakan dan orang-orang yang tinggal di sana juga. Wabah Black Death juga melahirkan mitos tentang vampir. Tak seperti Dracula Bram Stoker 1987, yang sebagian besar kalangan menerima sebagai asal mula vampir fiksi modern, fakta vampir dalam budaya sejak zaman prasejarah tidak selalu melibatkan aktivitas penghisapan darah. Vampir ini lahir sebagai mitos yang diyakini secara meluas ketika wabah Black Death di Eropa memuncak pada tahun 1348 hingga 1350. Black Death adalah wabah yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia, menewaskan sekitar 75 sampai 200 juta orang di Eropa. Buntut dari wabah itu adalah terciptanya serangkaian pergolakan agama, sosial dan ekonomi. Semuanya berdampak besar pada perjalanan sejarah Eropa. Butuh 150 tahun bagi populasi Eropa agar dapat pulih, apalagi wabah itu kambuh hingga abad ke-19. Terminologi vampir sendiri hampir tidak dikenal istilahnya sampai awal abad ke-18. Menurut Dr. Tim Beasley Murray, seorang dosen senior di Sekolah Studi Slavonik dan Eropa Timur UCL. Vampir disebut berakar dari Mesir kuno dan Yunani selama era pra-Kristen. Menurut Beasley Murray, masuknya takhayul ke Eropa Barat berasal dari daerah di mana legenda vampir sering terjadi, seperti Balkan dan Eropa Timur. Tingkat takhayul yang meningkat di Eropa ini menyebabkan histeria massal dan dalam beberapa kasus mengakibatkan mayat benar-benar diawasi dan orang-orang dituduh melakukan vampirisme. Selama periode ini, vampir sering dikaitkan dengan satu atau lain cara dengan wabah Black Death seluruh Eropa. Di Eropa Utara dan Tengah, vampir dianggap sebagai pembawa wabah. Di sisi lain di Eropa Selatan, Black Death diyakini menarik perhatian para vampir. Mereka yang dituduh sebagai vampir atau melakukan vampirisme dieksekusi dengan teknik tertentu untuk memastikan agar mereka tidak akan bangkit kembali hidup-hidup dari kuburan. Eksekusinya seperti menempatkan kepala yang dipenggal di antara kaki mereka yang ditemukan oleh Dr. Jacek Pierzak dan timnya di Polandia. Dongeng tentang vampir sudah ada di Eropa sebelum Black Death, tetapi skala besar wabah Black Death tampaknya telah meningkatkan kepercayaan pada vampir. Penguburan massal akibat Black Death bisa terjadi di seluruh Eropa. Sisa-sisa wanita yang dituduh sebagai vampir ditemukan di kuburan wabah massal di Lazzaretto Nuovo, Venesia. Penggali kubur yang curiga bahwa mayat tertentu adalah vampir mendorong batu ke mulut tengkoraknya untuk mencegahnya mengunyah kain kafannya dan menginfeksi orang lain dengan wabah, menurut antropolog Matteo Borini dari Universitas Florence. Sekitar 500 orang setiap hari tewas akibat wabah abad ke-16, dan kuburan massal yang ditemukan di Lazzaretto Nuovo berisi lebih dari 1.500 korban, ungkap National Geographic. Lalu bagaimana kepercayaan terhadap vampir merajalela di abad pertengahan?
Rupanya karena proses pembusukan dan penguraian pada mayat yang tidak dipahami dengan baik melahirkan mitos tentang vampir. Pada proses dekomposisi mayat, gas yang membengkak di tubuh akan mengalirkan darah keluar dari mulut yang memungkinkan mayat akan tampak seperti baru saja hidup dan mengonsumsi darah. Oleh karenanya, fenomena itu memunculkan banyak ritual yang bertujuan mencegah agar orang yang telah mati tidak akan kembali bangkit sebagai vampir. Selain itu, karena kuburan sering dibuka kembali selama wabah untuk memasukkan korban lain, penggali kubur di Italia menyaksikan fenomena itu semua, kata Matteo Borini. Para arkeolog di Bulgaria juga menemukan 2 kerangka abad pertengahan yang ditusuk di dada dengan batang besi untuk mencegah mereka berubah menjadi vampir. Penemuan itu menggambarkan praktek pagan yang umum di beberapa desa hingga seabad yang lalu. Bozidar Dimitrov, Direktur Museum Sejarah Nasional di Sofia, mengatakan kepada media lokal bahwa hal itu adalah praktek umum di abad pertengahan karena orang takut akan bangkitnya orang jahat dari kematian sebagai vampir. Meski begitu, kisah asal mula vampir masih bercampur dengan banyak pendapat dan catatan sejarah. Apakah hanya karena kurang memahami soal dekomposisi dan pembusukan mayat lalu menjadi faktor satu-satunya orang menganggap vampir itu ada? Atau memang ada unsur-unsur magis tertentu yang mendukungnya dalam perspektif lain? Vampir dalam perjalanan sejarah peradaban manusia masih akan selalu menjadi misteri. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.